Oke, pejuang PKN Standards, kalian udah tahu kan berapa sih kuota dari masing-masing program studi di PKN Stan tahun 2022 ini? Dan kalian juga udah tahu nih kira-kira syaratnya apa aja sih biar kalian bisa lolos seleksi administrasi tahun ini. Nah, sekarang saatnya teman-teman kalian harus tahu kira-kira ada seleksi apa aja sih di PKN Stan agar kalian bisa mendapatkan satu kursi di PKN Stan tahun ini. Yap, kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, teman-teman, ini masih mengutip dari pengumuman nomor 59 garis miring PKN garis miring 2022 tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi Diploma 4 Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2022. Nah, di situ dikatakan teman-teman, untuk seleksi ya, yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, untuk seleksi administrasi, ini berdasarkan syarat administrasi sebagaimana tercantum pada huruf B, angka 1 sampai 5 untuk program reguler, serta angka 1 sampai 5 dan 11 untuk program afirmasi. Nah, ini udah ada juga teman-teman ya di videoku sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton ya. Kemudian, peserta dinyatakan dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD apabila telah memenuhi persyaratan pada huruf A ya. Jadi kalau kalian sekiranya nih syarat-syarat administrasinya sudah lengkap ya, sudah benar, nah kalian bisa dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar. Kemudian teman-teman, tahapan yang kedua yaitu seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah melakukan pembayaran. Jadi teman-teman, kalau kalian lolos administrasi, itu nanti akan muncul teman-teman kode billing ya. Pembayaran untuk di tahun ini adalah Rp350.000. Nah, biaya tersebut tuh udah masuk 50.000-nya sebagai biaya pelaksanaan SKD ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya SKD dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assist Test atau CAT Badan Kepegawaian Negara. Kemudian SKD meliputi tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, dan tes wawasan kebangsaan. Jadi ini seperti kita mau masuk CPNS dengan jalur umum ya teman-teman ya, bukan dengan jalur sekolah kedinasan ya. Oke, kemudian peserta dinyatakan lulus SKD apabila 1. Memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai ketentuan yang berlaku dan peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 1 ya. Jadi di sini tuh sistemnya masih pakai perankingan teman-teman ya. Oke, jumlah kebutuhan peserta untuk seleksi lanjutan 1 ditentukan oleh panitia pusat. Jadi sepertinya mungkin rahasia atau gimana ya teman-teman. Yang jelas kalian persiapkan diri kalian sebaik-baiknya aja ya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga ya, seleksi lanjutan 1. Seleksi lanjutan 1 diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD. Seleksi lanjutan 1 terdiri dari tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. Nah, untuk yang tes kesehatan dan kebugaran nih meliputi ya, yang pertama tes kesehatannya itu pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan. Wow, perlu diperhatikan baik-baik teman-teman ya terkait tinggi dan berat badannya. Kemudian tekanan darah ya. Tahunan aku tuh tahun 2015 sempat ada yang gagal karena tekanan darahnya tuh udah 3 kali dicoba tapi masih tinggi aja teman-teman. Jadi mau gak mau dong dia harus gugur ya. Padahal itu ibarat kata udah tes hampir akhir lah ya teman-teman. Tapi ya mau tidak mau karena memang ketentuannya demikian ya. Kemudian ada visus mata dan atau pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat. Kemudian tes kebugaran, yaitu lari mengelilingi lintasan dan shuttle run. Nah, ini sama kayak aku dulu teman-teman. Terus ada pull up, ada push up, ada sit up, dan atau aktivitas lain yang ditentukan oleh panitia pusat. Kemudian untuk tes psikologinya, ini dilaksanakan menggunakan computer based test ya.
Oke, selanjutnya teman-teman, peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 apabila 1. Peserta memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran. 2. Peserta memenuhi kriteria psikologi. 3. Nilai seleksi lanjutan 1 merupakan penjumlahan antara angka 1. Berarti angka 1 itu peserta yang memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran, dan angka 2. Angka 2 itu yang peserta memenuhi kriteria psikologi. Oke, nah bobotnya itu masing-masing 50%, teman-teman. Dan selain itu, peserta juga harus berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 2. Jumlah seleksi peserta untuk seleksi lanjutan 2 ditentukan oleh panitia pusat. Kemudian, seleksi lanjutan 2-nya. Seleksi lanjutan 2-nya itu adalah tes wawancara yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1. Seleksi lanjutan 2 dilaksanakan dengan semi online, yaitu peserta mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan oleh pewawancara, melakukan wawancara secara online dengan media video conference ya. Selanjutnya, peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 apabila 1. Peserta memenuhi standar minimal kriteria wawancara dan tentunya peserta harus berada di peringkat yang sesuai dengan kebutuhan alokasi pada setiap program studi. Kalau kalian daftar program reguler untuk program studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, itu kan kuotanya 280 teman-teman ya. Artinya kalian harus berada sekurang-kurangnya atau seminim-minimnya di peringkat ke-280 gitu teman-teman. Oke. Well, ternyata banyak banget seleksi yang harus kalian lewati. Wow, tentunya dengan persaingan yang ketat teman-teman. So, tunggu apa lagi? Persiapkan diri kalian baik-baik dan jadilah PKN Standards tahun 2022 ini. Salam sukses!